Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kelima, kita kembali pelajaran tematik dan pelajaran bahasa Indonesia. Tema D, subtema 3, KD 3.4, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Kita lanjutkan materinya pada subtema 3 ini ya. Mengidentifikasi isi atau makna dan amanat pantun. Perhatikan contoh berikut. Ranting pohon mudah patah. Saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah. Itulah tanda anak berbakti. Berdasarkan isinya, pantun ini adalah termasuk dalam pantun nasihat. Amanatnya, seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Menentukan kesimpulan pantun. Dalam sebuah pantun terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Pesan tersebut dapat diketahui dari amanat pantun. Oleh karena itu, penting kita harus memahami amanat pantun. Membaca dan menjelaskan amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu di baris ketiga dan keempat. Adapun langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun seperti ini ya. Yang pertama, kita harus baca dulu nih isi pantunnya. Bacanya dengan saksama ya dan dengan teliti. Lalu yang kedua, memahami isi pantun pada baris ketiga dan keempat. Yang ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami, tentunya dengan bahasa kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat di buku pena halaman 64 dan halaman 65. Jelaskan isi makna dan amanat pantun sebagai berikut. Jalan-jalan membeli kebab. Kebab dimakan selagi hangat. Siapa yang bertanggung jawab? Nasib baik akan didapat. Nah, ini makna pantunnya. Tidak ada yang dapat menjamin nasib baik kecuali diri kita sendiri yang harus berusaha. Jadi jangan sampai kita menggantungkan nasib kita kepada orang lain, karena belum tentu orang lain itu mau menjamin hidup kita, apalagi kalau bukan keluarga. Tentulah kalau orang tua pasti menjamin hidup kita ya. Tapi ketika sudah dewasa, siapa yang akan bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri? Tentu diri kita sendiri yang akan bertanggung jawab pada diri kita. Berjalan tak boleh lengah. Kalau lengah bisa kena usil. Bekerja tak boleh setengah-setengah jika ingin jadi orang berhasil. Makna pantunnya, jika ingin jadi orang yang sukses, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan tunaikan kewajibanmu hingga selesai semua pekerjaanmu, sehingga kita mendapatkan keberhasilan. Jika setengah-setengah, ya tidak selesai. Ayo membaca. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Mengidentifikasi pantun dapat kita lakukan dengan cara mengamati dan memahami bagian-bagian pantun. Hal yang perlu kita tuliskan dalam tabel adalah jumlah baris, suku kata pada setiap baris, jumlah kata dalam baris, baris yang menunjukkan sampiran, baris yang menunjukkan isi, sajak pantun, jenis pantun, yang terakhir adalah amanat pantun. Nah, sekarang kita perhatikan tabelnya ya. Tabelnya dalam sebuah pantun berjumlah barisnya 4. Jumlah baris ada 4. Jumlah suku kata tiap baris
adalah baris pertama 10 kata, baris kedua 11 kata, baris ketiga 11 suku kata, baris keempat 11 suku kata. Jumlah kata dalam baris. Baris pertama ada 4 kata, baris kedua adalah 4 kata, baris ketiga 5 kata, baris keempat 4 kata. Baris sampiran. Kita ulang ya. Kemudian pada baris sampiran, ibu belanja di pasar murah. Ini baris pertama. Tak lupa membeli kangkung seikat. Baris kedua, barisan isi sekarang. Rajin makan sayur dan buah. Baris ketiga, jantung kuat, tubuh pun sehat. Baris keempat, sajaknya ada ABAB, jenisnya pantun nasihat. Amanat, kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Berbalas pantun. Berbalas pantun merupakan salah satu tradisi khas Indonesia, khususnya masyarakat Betawi atau Jakarta. Biasanya dilakukan pada acara pernikahan disertai oleh pertunjukan pencak silat. Tradisi ini dikenal dengan nama palang pintu. Nah, seperti ini ya. Pada saat acara palang pintu, pergi meronda di malam Jumat, mampir sebentar membeli kopi. Kami datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Lalu dibalas nih pantunnya sama yang sebelahnya. Kalau mau memotong roti, hati-hati pegang pisaunya. Kalau udah niat datang kemari, ayah pengen tahu apa hajatnya. Lalu ayah cermati sekali lagi ya. Nah, contoh nih yang pertama. Pantun yang pertama. Nah, ini adalah pantun yang pertama ya, dibacakan oleh orang yang pertama. Lalu yang kedua ini disebutkan atau dibacakan oleh orang yang kedua dengan menjawab ya. Nah, sekarang ini adalah identifikasi pantunnya. Jumlah barisnya ada 4, pantun yang pertama. Pantun kedua juga ada 4, jumlah suku setiap baris 10, 10, 11, 12. Ini pantun yang pertama. Pantun yang kedua 9, 9, 11, 11. Jumlah barisnya ada 5 kata di setiap baris. Lalu baris kedua ada 4 kata, baris keempat ada 5 kata. Lalu baris pertama di pantun kedua ada 4 baris, ada 4 kata setiap barisnya. Baris kedua ada 4 baris, ada 4 kata setiap barisnya ya. Baris ketiga ada 5 kata, baris keempat ada 5 kata. Buat sampirannya ini ada di baris pertama dan kedua ya, sama, dan pantun satu dengan yang kedua sama. Lalu baris isinya juga ada di ketiga dan keempat, sama-sama di ketiga dan keempat. Sajaknya ABAB, jenisnya pantun berbalas karena memang harus dibalas-balas ya, harus ada jawabannya. Amanatnya yang pertama nih, pantun pertama, sebelum memasuki wilayah orang sebaiknya kita menyampaikan salam atau izin terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua, jika ada orang lain datang ke wilayah kita sebaiknya kita tanyakan maksud dan tujuannya. Itu dia pembahasan tentang pantun, mudah-mudahan semuanya memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.